Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sangkaras Tim. Hari ini pukul setengah 12 siang. Alhamdulillah sudah masuk beberapa kendaraan. Ini motor ketujuh ya, dan alhamdulillah ini dapat motor yang sangat ringan sekali teman-teman. Awak bejo ya, ini dapat motor yang dari maklar atau dealer jual beli motor yang biasanya kalau juragan motor itu ya, atau makelar motor, produk yang akan dijual itu harus dicuci bersih teman-teman. Dan kebetulan saya dapat langganan satu makelar motor. Ini tips juga ya buat teman-teman yang mau usahanya cuci motornya stabil atau rame. Carilah kerjasama dengan penjual motor ya teman-teman, atau dealer motor bekas, jual beli motor bekas. Biasanya hampir setiap hari akan nyuci kendaraannya, karena jual beli ya, perputaran motornya itu agar cepat laku, jadi motornya harus bersih teman-teman. Nah biasanya kalau habis dapat motor nggak terlalu kotor pun akan dicuci teman-teman, karena akan dijual motornya. Ini seperti ini, musim hujan dapat motor kayak gini rezeki ya bagi kita para pencuci, karena ini kondisinya tidak terlalu kotor. Cukup disemprot lalu digosok secara apa ya, tidak terlalu ngoyo istilahnya, sekedar gosok-gosok saja. Oke, Ki ambil sepeda bos. Iya, iki lho langganan kuwi. Sik njupuk sepeda. Ngevlog iki. Ya ini teman-teman, ngambil motor pelanggan ya. Sekali-sekali pelayanan. Nah ini sebagai bentuk pelayanan, biasanya pelanggan saya minta diambil antar jemput kayak gini ya. Kalau pas lagi nggak rame nggak apa-apa teman-teman, sebagai bentuk pelayanan kepada pelanggan. Ini juga motornya tidak terlalu kotor. Nah ini langganan saya, biasanya motornya untuk kontes atau untuk hobi teman-teman, jadi kalau kotor sedikit langsung dicuci ya. Oke, ini berhubung sudah ada dua motor, langsung kita semprot bareng aja. Untuk mesin masih seperti biasa menggunakan Sanchin PS22, penggerak 7,5 PK, puli 4 in, fan belt A36 dan nozzle modifikasi teman-teman. Oke, kita semprot ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tekanan 45 bar. Oke teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung channel Sangkaras Tim. Ada video-video menarik tentang konten usaha cuci motor. Oke, video ini tentang bagaimana cara meningkatkan omset cuci motor kita ya, agar selalu rame, tidak zonk. Karena di grup masih banyak teman-teman, meskipun musim hujan, selain faktor cuaca ya, banyak yang sambat cucian sepi atau zonk ya. Untuk tips yang pertama adalah kita harus ramah kepada pelanggan ya. Selain pelayanan dari segi kualitas, kita harus juga melayani dengan ramah agar pelanggan kita kerasan atau betah ya teman-teman. Yang pelayanan yang kedua adalah kita harus menjaga kualitas cucian kita, harus benar-benar kita usahakan bersih ya, agar pelanggan kita puas dan balik lagi. Syukur-syukur mereka balik lagi membawa teman atau keluarga ya, untuk mencucikan kendaraan di tempat kita. Nah untuk tips yang ketiga, selain pelayanan dan kualitas, kita harus menjaga bahan-bahan yang kita gunakan untuk mencuci kendaraan ya.
Kalau untuk sabun, gunakan sabun atau sampo khusus untuk mencuci kendaraan. Kalau untuk bagian bawah nggak apa-apa menggunakan sabun colek atau sabun cuci piring. Kebanyakan teman-teman juga pakai seperti itu karena busanya melimpah dan harganya juga murah. Tapi untuk bagian bodi usahakan menggunakan sampo khusus untuk cuci motor ya, agar tidak merusak cat kendaraan. Nah, untuk menunjang beberapa kualitas tadi seperti kualitas hasil cucian kita, pelayanan, serta bahan-bahan yang kita gunakan, di sini saya memberi tips ya, untuk mencuci kendaraan kita harus menggunakan mesin yang mumpuni ya teman-teman, agar hasilnya bersih. Nah, seperti punya saya ini meskipun menggunakan mesin Sanchin, mesin Cina, atau kalau teman-teman bilang ini mesin kentang teman-teman, tapi kalau dimotif semburannya bisa mencapai 40-50 bar. Ini sangat mumpuni sekali untuk mencuci kendaraannya teman-teman, karena untuk mesin cuci motor ini adalah senjata kita yang utama ya teman-teman. Kalau semprotannya kenceng, hasil semburannya bagus, akan lebih mudah ketika kita menggosok ya, karena untuk cuci motor ini saya sistemnya manual. Yang utama adalah bagaimana caranya agar mencuci bersih ya, ini caranya. Mesinnya harus kencang agar memudahkan ketika kita menggosok nanti ya teman-teman. Lanjut kita gosok ya, karena kita masih menggunakan metode manual, jadi kita pakai ember. Nah, di sini saya masih menggunakan metode sangat manual teman-teman, belum pakai busa salju ya seperti orang-orang. Meskipun sistemnya manual pakai ember kayak gini, yang penting kuncinya kita telaten teman-teman. Kalau kita telaten dan tahu triknya, bagian sela-sela motor yang biasanya kotor itu harus kita hafal agar tidak lecet-lecet ya. Biasanya kalau nggak hafal terus kemudian nggak hati-hati, seringkali tangan kita akan lecet. Kuncinya untuk cuci motor metode manual ini teman-teman adalah telaten. Nggak perlu kita terburu-buru ya, percuma kalau cepat tapi hasilnya nggak bagus, sama saja pelanggan nggak akan puas. Kalau kita telaten kemudian hasilnya maksimal, insya Allah pelanggan puas dan akan balik lagi teman-teman. Untuk tips selanjutnya atau tips yang nomor 4, selain cara-cara teknis tadi ya, untuk bahan-bahan dan kualitas cucian kita, untuk masalah promosi di saat cucian kita sepi teman-teman, kita kalau bisa, ini tips saya menjalin kerjasama dengan penjual motor second atau dealer second. Biasanya untuk motor-motor yang akan dijual, para penjual motor dealer second ini sebelum dijual ke konsumen biasanya dicuci teman-teman. Nah, itu kalau penjual motor second ini biasanya kalau mencuci setiap hari pasti ada, entah 1, 2 atau 3, kadang-kadang sampai 4 sampai 5 teman-teman. Kalau mereka rame, kita ketularan rame. Nah, selain dealer motor bekas, kita juga bisa menjalin kerjasama dengan bengkel ya, bengkel motor. Biasanya setelah dicuci, setelah diservis akan dicuci teman-teman, kayak biasanya di Honda Ahas itu ya, biasanya kan ada pelayanan tambahan untuk cuci motor. Nah, kita jalin kerjasama dengan bengkel terdekat teman-teman. Biasanya mungkin ada 1, 2 atau 3 ya. Kalau ada fasilitas atau pelayanan tambahan kita cuci ya. Dan untuk tips yang kelima ini yang paling penting. Teman-teman, poin yang paling utama, setelah kita cuci bersih ya, kita usahakan menggunakan poles atau semir atau bahan-bahan pengkilap yang berkualitas teman-teman. Gak apa-apa agak sedikit mahal, yang penting kualitasnya bagus teman-teman. Karena percuma saja kalau kita nyucinya bersih terus kualitas poles atau silikonnya biasa-biasa saja atau bisa dikatakan jelek, hasil akhirnya akan jelek teman-teman. Karena menurut pengalaman saya, meskipun pernah nyuci motor sampai bersih, ketika polesnya silikonnya jelek atau nggak bagus, itu akan nemblong teman-teman. Jadi kurang mengkilap, kurang kinclong, hasilnya akan sangat tidak memuaskan. Jadi usahakan untuk poles gunakan bahan-bahan yang bagus sekalian, nggak apa-apa agak mahal, yang penting hasil cucian kita nanti akan memuaskan untuk konsumen.
Oh ya teman-teman, untuk tips selanjutnya atau yang keberapa ini, keenam, ini sebagai tips tambahan ya untuk agar cucian kita selalu ramai atau tidak zonk ya. Kita usahakan memberikan pelayanan antar jemput teman-teman. Ini kalau khusus yang pas lagi sepi-sepi banget teman-teman, kita harus ngalahi ya istilahnya, agar ada pemasukan kalau ada pelanggan atau konsumen yang mencucikan motor, kita berikan pelayanan antar jemput ya teman-teman. Seperti saya tadi ketika ada pelanggan yang minta diantar untuk menjemput motornya, ya kita layani saja. Yang penting kita pas lagi nggak repot ya, atau nggak pas rame banget, kita usahakan kita terima saja sebagai bentuk pelayanan. Nah oke teman-teman, buat teman-teman yang punya saran atau tips untuk meningkatkan usaha cuci motor, bisa komen di kolom komentar ya. Kita saling berbagi, saling sharing agar usaha teman-teman ini atau usaha cuci motor kita ini diberi kelancaran ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya tips-tips dari Sangkaras Tim, bagaimana cara meningkatkan usaha cucian motor kita agar selalu rame atau tidak zonk. Bagi teman-teman yang mempunyai trik atau tips bagaimana cara meningkatkan usaha cucian motor, bisa komen di kolom komentar, kita saling berbagi. Semoga usaha cuci motor kita diberi kelancaran ya. Nah oke teman-teman, ini sudah selesai, dan itu motor yang satunya yang milik maklar atau milik penjual mobil dealer bekas ya. Habis dicuci langsung difoto teman-teman biar laku. Ini sudah langganan. Oke, yang sudah menonton video ini jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Sangkaras Tim agar lebih berkembang lagi. Semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu selang, salam cuci manual bersih maksimal.